si Papong lagi pegang kepalanya si botak. Pengen kencing. Bentar. Sawadee-krap ผมเจออินสุดครับ สวัสดีทุกคนผมอินสุดนะครับผม Finally we meet again and welcome back to my YouTube channel. Nah, siapa nih yang udah nonton The Gifted Graduation episode 10 kemarin, yang episode dimana episode yang paling plot twist, episode yang paling gila, episode yang paling di luar akal nalar manusia. Lo tahu gimana kayak dari alur ceritanya, dari masalah-masalah yang terjadi, dari kebenaran yang terungkap tuh kayak nggak pernah ada dalam teori kita gitu, nggak pernah ada dalam pemikiran layaknya manusia normal. Lo tahu? Pas gue nonton episode 10 kemarin tuh kayak rasanya tuh kayak apa tuh, lebih kesal daripada nonton Girl From Nowhere gitu loh. Ini tuh kayak aki-aki lebih dari psikopat. Ini tuh aki-aki dajal. Ini tuh aki-aki botak. Kapan dilaknatnya coba? Oke, dan di video kali ini tentunya kita bakalan mengulik-ngulik episode 10 kemarin gitu. Baik itu teorinya, baik itu kita reaction dari adegan-adegan yang menarik atau ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya di sini ya, karena jujur episode 10 kemarin kalau gua boleh kasih tema nih, episode 10 itu bertemakan special episode of support si aki-aki dajal. Sebenarnya si support tuh ada masalah apa sih hidupnya? Gua bingung. Cai kap. Tahan, jangan dulu emosi. Belum juga kita menginjak ke teorinya, udah emosi aja nih di awal-awal bawaannya ya. Tapi seperti biasa sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa kalian tekan tombol like terlebih dahulu, kemudian kalian subscribe, dan kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu jika aku upload video-video baru. Kalau gitu nggak usah tunggu lama-lama lagi, tutupin kamar, cek kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang kalian, and let's get to the theory. Power. Support si psikopat ambisius. Oke, baru saja kemarin kita membahas mengenai teori bahwa si support ini merupakan psikopat. Nah, di episode 10 kemarin memperkuat bahwa si support ini emang beneran Putodona. Nah, di episode 10 kemarin memperkuat bahwa si support ini emang bener-bener psikopat. Kenapa? Kita ceritain sedikit mengenai episode 10 kemarin. Di episode kemarin diceritainlah kejadian yang sebenarnya mengenai masa lalu Pak Support dan Pak Menteri. Yang dimana, yang awalnya kita ngira, yang awalnya si Support ini menceritakan bahwa si Litanat ini, ya kan, yang berperan sebagai pacarnya si Net, itu merupakan dirinya, dan Siut yang diperankan oleh Taitawan ini merupakan sahabat masa kecilnya, dan perempuan yang menjadi korban kelinci percobaan itu adalah pacarnya si Support. Dan ternyata jika kalian yang belum nonton episode 10 kemarin, gila banget sih. Gua nggak bisa nerangin gitu. Ternyata nih si Litanat itu yang diduga si Support pas masih muda, ternyata bukan dia. Yang sebenarnya si Support masih muda itu adalah Taitawan yang memerankan peran sebagai Yut. Bingung nggak tuh kalian? Gua aja yang udah nonton masih bingung, lo tau? Ternyata si Yut ini adalah si Support. Nah, jadi si Yut, yaitu si Support masih muda, menggunakan potensinya kepada si Litanat untuk bersikap seolah-olah dia memiliki potensi yang dimiliki oleh si Yut atau si Support masih muda. Jadi dia tuh main bersih gitu. Orang-orang taunya bahwa yang memiliki potensi The Gift itu adalah si Litanat. Padahal orang yang sebenarnya mempunyai potensi The Gift itu si Yut, bukan Litanat. Kap, pelan-pelan. Ya, siap-siap nih. Gue udah pelan-pelan nih. Gue udah pelan-pelan banget nih nyeritain ke kalian nih. Sambil tahan emosi. Kalian tuh bayangin gak sih kalau emang beneran di dunia nyata gitu ada orang kayak gitu. Dia tuh main bersih gitu seolah-olah orang lain, bahkan sahabatnya sendiri gitu loh yang dikorbankan. Gila gak sih itu aki-aki? Dan pada detik-detik si Yut mau mengakui dirinya bahwa dialah yang memiliki potensi, bukanlah si Litanat. Kan harusnya ya kan kayak dalam pikiran mindset orang gitu kan, mindset orang lain gitu. Ketika si Yut yang diperankan oleh si Taitawan masuk datang gitu ke ruang penyiksaan yang ada si Litanat di dalamnya, itu kan kelihatannya Taitawan kayak so elegan gitu, kayak berwibawa gitu, songong-songong gimana gitu. Tapi jujur, kok gue malah ketawa. Lu tau gak sih kayak bobroknya Taitawan tuh kayak gimana? Terus dia tuh kayak acting songong. Suasananya kan harusnya tuh kayak damage gitu, kayak wow, damage-nya minta main gitu, damage-nya minta main, damage-nya minta ampun gitu kan istilahnya. Tapi kok kalau Taitawan yang meranin, itu beda gitu rasanya. Dan kalian nih bagi penggemarnya Taitawan, pasti kalian udah tau lah gitu sikap aslinya dia tuh kayak gimana. Kurang lebih sama lah tuh kayak si Cimon. Kayak mereka tuh sering meranin peran-peran yang serius gitu, peran-peran yang kayak cool gimana gitu. Tapi pada aslinya, it's not like that, you know. Oke,
Tapi di situ gue berusaha untuk ikutin alur ceritanya, ikutin dari suasananya gitu. Kayak gue tuh pas nonton scene itu, gue berusaha untuk melupakan kebobrokan Taitawan yang pernah gue tonton. Dan akhirnya pada scene dimana dia menyuruh si Litanat untuk bunuh diri, disitulah gue mulai kesal terhadap Taitawan. So, Tay, ting lu di sini. Anjay. Oke, kalau begitu kita ke teori yang selanjutnya. Peng tidak memiliki potensi The Gifted. Baru teori yang kedua, lu tahu gua udah ngep nih sesak napas, pantat gua udah mulai kesemutan, lu tahu. Karena teori yang pertama, si support ini menggunakan potensinya kepada orang lain seolah-olah orang itu memiliki potensi. Akhirnya muncullah teori ini yang mengatakan bahwa Peng juga sebenarnya tidak memiliki potensi The Gift. To be honest, gua gedek banget kalau emang sebenarnya Peng gak memiliki potensi. Sumpah gua kasian banget sama si Peng di episode kemarin, kayak Oh my god. coba gitu kalau gue berada di posisi dia gitu. Untungnya gitu, aku tuh berada di cabang Indonesia dan kebetulan di Indonesia ini tuh nggak ada masalah apa-apa ya sejauh ini. Jadi potensi yang aku miliki sekarang ini nggak dimanfaatkan oleh orang-orang yang psikopat. Jadi alhamdulillahnya aku berada di Indonesia, jadi aku selamat, nggak mikirin masalah yang mereka hadapi. Ya, begitulah. Terus bukti lainnya apa, Pi, kalau emang si Peng ini nggak mempunyai potensi gitu? Bukti selanjutnya adalah bahwa member-member The Gifted yang lain itu berasal dari kelas-kelas pinter gitu. Kok tiba-tiba kelas paling bawah gitu? Ya, deretan kelas paling bodoh gitu istilahnya. Tiba-tiba kok bisa masuk jadi member The Gifted, bahkan satu-satunya dari angkatan yang pertama sampai angkatannya si Time tuh cuma ada satu orang gitu yang berasal dari kelas paling bodoh tapi bisa jadi member The Gifted. Itu yang menjadi pertanyaan. Lu jangan tebar-tebar dada lagi ya. Tobat. Next ke teori selanjutnya. Pak Pom dan Bu Darin mempunyai rencana sendiri. Nah, jadi dugaan sementara bahwa si Pak Pom dan Bu Darin ini bekerja sama untuk melakukan rencana memusnahkan si Support dan si Pak Menteri. Seperti yang kita bahas di teori sebelumnya, bahwa si Bu Darin ini bertindak seolah-olah nggak berpihak kepada si Pak Menteri. Dan kita menyangkanya si Bu Darin ini berpihak kepada si kepala sekolah. Dan di teori 10 ini ada yang mengatakan bahwa si Bu Darin ini justru berpihak kepada Pak Pom. Dan mereka tuh kayak couple gitu ya nggak sih? Kayak, ya gimana nggak sih dalam cerita tuh si Pak Pom sama si Bu Darin tuh kayaknya cocok banget dah kalau menurut gue ya, daripada si Bu Darin sama si aki-aki Dajjal ini. Dan rencana si Bu Darin ini tuh udah kita bahas di teori sebelumnya. Kita bakalan lebih fokus ke tingkah laku atau gerak-gerik si Pak Pom di episode 10 kemarin. Nah, kemarin tuh ada scene dimana ketika Pak Pom lagi memilah-milah virus Nix88 yang sebenarnya dan virus 88 yang palsu. Dan dia memasukkan virus 88 yang mungkin itu virus yang asli ke dalam kotak. Terus tiba-tiba ada si pengawalnya tuh kan, si bodyguard yang Pak Menteri tuh, yang pasukan pengawalnya iblis ya, berbicara kepada Pak Pom untuk menghadap si Support. Tiba-tiba ketika adegan dimana si Pak Pom, si Support, dan si Pichenon berada di dalam situasi yang sama atau dalam ruangan yang sama, kok tiba-tiba si Support juga memegang virus Nix88 gitu. Padahal kan virus Nix88-nya berada di kotak yang ditempatkan oleh si Pak Pom gitu. Terus ketika ada adegan si Pichenon menusukkan virusnya kepada lehernya si Pak Pom, itu kayak acting gak sih menurut kalian? Atau kayak cuman gue agak yang gak berlebihan gitu? Aduh, karena pusing mikirin teori gitu, jadinya gak percaya gitu sama adegan-adegan yang ada. Padahal itu adalah virus palsu. Dan dia udah tahu bahwa kejadiannya itu bakalan kayak gini. Gimana dia nggak tahu coba? Dia kan satu-satunya orang yang paling dekat dengan si Support. Dan otomatis dia tahu juga kan gerak-gerik dari si Support ini kayak gimana. Dan aku kira Pak Pom nggak sebodoh itu ya kan? Terus ada scene dimana ketika Bu Darin mengatakan kepada Peng bahwa Pak Pom terkena virus Nix88 itu sebenarnya hanyalah alibi untuk memperkuat rencana mereka gitu. Mungkin gitu ya gitu. I don't know. Mungkin kalian punya penjelasan lain yang lebih jelas, bisa komen di bawah. Next. Munculnya potensi Grace. Gila. Kemarin damage-nya minta ampun ketika potensinya Grace keluar. Cuman gue agak kesal gitu, kenapa sih ketika potensinya Grace ini tuh mulai ada, mulai diperkenalkan dan dipertontonkan kepada orang-orang, kepada halayak ramai, kenapa harus di akhir-akhir episode gitu loh? Kenapa harus di akhir-akhir? Kan bikin gue gedek, bikin gue penasaran gitu. Dan tiba-tiba ada satu orang wanita yang memanggil namanya di dalam hayalannya dia. Dan diduga bahwa seorang wanita yang ada dalam hayalannya Grace itu adalah Nate, seorang wanita yang menjadi kelinci percobaan di eksperimen pada masa Support masih muda.
Aku nggak tahu pastinya kayak gimana, tapi banyak banget penggemar-penggemar The Gifted Graduation ini yang mengatakan bahwa oke, fix bahwa seorang wanita yang ada dalam hayalannya si Grace itu adalah Nate. Ya, kita akan lihat di episode selanjutnya. Apakah itu beneran Nate? Atau itu adalah Micha? Atau itu adalah Bulada? Atau itu adalah emak gua? Bukan. Lolen. Serius amat lo ah. Dan di hari terakhir, welcome trio hero of the season. Wah, cakep. Oh my god. Kayak, aduh, rambut gua sampai acak-acakan, gak apa-apa. Spoiler episode 11 mendatang, dimana si Grace, si Time, dan si Third itu jadi geng, kayak berencana ngungkapin semua masalah, berencana Kayak nyusun rencana ya gak sih? Aduh, wah, gue gak sabar. Kalian sama gregetnya gak sih sama kayak gue? Gue pengen gitu, hari ini cepet-cepet tidur, terus tiba-tiba bangun, udah hari Minggu aja. Pengen cepet-cepet nonton gitu, kayak, jujur aku bener-bener gak sabar untuk episode 11 mendatang. Tahan. Jangan menggebu-gebu, tahan. Chill. Tapi gue gak bisa chill. Ih, gue jelek banget. Jangan di screenshot. Gue gedek banget dah kalau ada yang screenshot ke DM gue kayak, aduh, acak-acakan lagi, bentar. Kalau tiba-tiba kalian tuh kirim DM kayak screenshotan muka gue yang lagi jelek, kalian tuh jahat, lu tau? Yang lagi ganteng kayak yang lagi imut gitu, screenshot terus kirim gitu ke DM. Ini malah pas gue jelek lu kirim. Elah. Oh iya nih, aku lupa di episode 10 kemarin kayak ada adegan yang bikin gue ngakak. Lo tau? Dan pasti kalian juga ngakak. Kayak di mana gitu, kayak si Pak Pom lagi pegang kepalanya si botak. Pengen kencing. Bentar. Aduh, nangis. Kayak si Pak Pom gitu pegang kepalanya si Aki Dajjal. Itu kayak ada yang komen. Itu mukanya kayak memeable banget. Apaan tuh memeable? Aduh, itu sumpah nggak sopan banget lu, Pom. Itu direktur lu tahu? Lu pegang palanya, pala botak lagi, lu remes-lemes. Pakai 2 telapak tangan, gila, bukan 1 lagi 2. Ya Allah. Udahlah, capek. Udahlah. Cukup. Hai Kak Pom, itu dia video teori kita hari ini. Tapi tunggu dulu. Nah, jadi selain aku nonton The Gifted Graduation, kali ini tuh aku lagi sering banget nonton Anti Me Too gitu. Ya, Anti Me Too gitu yang diperankan oleh Gan Atapan, Taekwon, Miu, apa gue lupa. Terus ada lagi Ok Jumpol, terus Casing dan Chris. Tapi kemarin episode 10 tuh adalah episode terakhir, jadi aku bingung gitu referensinya. Untuk selanjutnya kira-kira aku harus tonton series apa lagi gitu. Mungkin kalian punya rekomendasi series yang menarik gitu, dan mungkin kalau emang menarik untuk dibahas, kita bakalan bahas juga. Nah, kalian tinggal tulis aja nama seriesnya di kolom komentar di bawah. Oke. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Kemudian kalau kalian ingin berpartisipasi dalam konten-konten aku selanjutnya, dan juga pengen info-info selanjutnya mengenai The Gifted Graduation atau seri-seri Thailand yang lainnya, atau apapun itu about Thailand, kan bisa follow Instagram aku di insert_21. Dan link Instagramnya aku bakalan cantumin di box description di bawah. Kalian tinggal klik aja di sana. Oke. And finally, kita tutup video kali ini. Jika aku ada kesalahan kata dan kesalahan yang kurang dimengerti oleh kalian, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Kayak kutodhona. See you di next video and bye-bye. Gimana sih, gue gak bisa asik.